Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Rangga dari kelas 11 MIPA 2 absen 35. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bibliografi dan kisah dari Mangkunegara I. Siapa Mangkunegara I? Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I, atau nama lahirnya Raden Mas Said. Ia lahir di Kartasura 7 April tahun 1725 dan meninggal di Surakarta 23 Desember 1795 pada umur 70 tahun. Ayahnya bernama Pangeran Arya Mangkunegara dan ibunya bernama R.A. Wulan. Apa yang menyebabkan ia dijuluki sebagai Sambernyawa? Julukan Pangeran Sambernyawa diberikan oleh Nicholas Hartig, perwakilan VOC, karena di dalam peperangan Raden Mas Said selalu membawa kematian bagi musuh-musuhnya. Kenapa, di mana, kapan, dan bagaimana tentang perjuangan Mangkunegara I? Raden Mas Said berperang di sepanjang 16 tahun melawan kekuasaan Belanda dan Mataram. Selama tahun 1741 sampai 1742 ia memimpin Laskar Tionghoa melawan Belanda. Kemudian bergabung dengan Pangeran Mangkubumi selama 9 tahun melawan Mataram dan Belanda. Pada tahun 1743 hingga 1752. Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 sebagai hasil rekayasa Belanda berhasil memecah belah bumi Mataram menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang sangat ditentang oleh Raden Mas Said karena bersifat memecah belah rakyat Mataram. Selanjutnya ia berjuang sendirian memimpin pasukan melawan dua kerajaan, Pakubuwono III dan Hamengkubuwono I, serta pasukan kompeni VOC pada tahun 1752 hingga 1757. Selama kurun waktu 16 tahun, pasukan Mangkunegara melakukan pertempuran sebanyak 250 kali. 3 pertempuran dahsyat terjadi pada periode 1752 hingga 1757. Ia dikenal sebagai panglima perang yang berhasil membina pasukan yang militan. Dari sinilah ia dijuluki Pangeran Sambernyawa. Yang pertama, pasukan Said bertempur melawan pasukan Mangkubumi di desa Kasatriyan, barat daya Kota Ponorogo, Jawa Timur. Perang itu terjadi pada hari Jumat Kliwon, tanggal 16 Syawal tahun J 1678 tahun Jawa atau 1752 Masehi. Desa Kasatriyan merupakan benteng pertahanan Said setelah berhasil menguasai daerah Madiun, Magetan, dan Ponorogo. Yang kedua, Mangkunegara bertempur melawan 2 detasemen VOC dengan komandan Kapten Van den Pol dan Kapten Beiman di sebelah selatan negeri Rembang.
tepatnya di hutan Citapepia, Sultan mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk menghancurkan pertahanan Mangkunegoro. Pada pertempuran ini, Mangkunegoro berhasil menebas kepala Kapten van der Pol dengan tangan kirinya dan dihadiahkan kepada istrinya sebagai hadiah pernikahan. Yang ketiga, penyerbuan benteng Vandenburg Belanda dan Kesultanan Yogyakarta Mataram, Kamis 3 Sapar tahun Jumakir 1682J atau 1797 Masehi. Peristiwa itu dipicu oleh ketakutan tentara VOC yang mengejar Mangkunegoro sambil membakar dan menjarah harta benda penduduk desa Mataram. Mangkunegoro murka. Ia balik menyerang pasukan VOC dan Mataram. Setelah memancung kepala Patih Mataram, Joyo Sudirgo, secara diam-diam Mangkunegoro membawa pasukan mendekat ke Keraton Yogyakarta. Benteng VOC yang letaknya cuma beberapa puluh meter dari Keraton Yogyakarta diserang. 5 tentara VOC tewas. Ratusan lainnya melarikan diri ke Keraton Yogyakarta. Sultan gagal menangkap Mangkunegoro yang masih keponakan dan juga menantunya itu. VOC yang tidak berhasil membujuk Mangkunegoro menghadiahi seharga 1.000 real bagi siapapun yang berhasil membunuh Mangkunegoro. Untuk nilai-nilai yang dapat diteladani, membela kebenaran dan keadilan. Contohnya adalah menolong orang lain dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan orang lain. Yang kedua, cinta tanah air. Contohnya adalah bangga menjadi orang Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan membantu melestarikan budaya Indonesia. Yang ketiga, berjiwa besar. Contohnya adalah sikap mau mengintrospeksi kesalahan sendiri. Yang keempat, kerjasama dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara yang layak. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan dan ketidaksopanan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.